Pertama-tama siapin wadah, lalu masukkan 1 butir telur. Kemudian lanjut tambahkan dengan 1 kuning telur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 85 gram margarin. Aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 300 gram tepung terigu, ini saya pakai yang protein rendah, 50 gram tepung maizena, dan 3 batang daun seledri yang sudah dicincang. Aduk sampai tercampur rata. Kita tuang juga 700 ml air, dan kita ulenin adonan sampai kalis. Nah, ini nggak perlu lama-lama ya, supaya nanti tekstur kuenya ini nggak keras. Kira-kira seperti ini teksturnya. Kalau sudah tercampur dengan rata dan tidak lengket, ini tandanya sudah kalis dan siap untuk kita bentuk. Siapkan loyang yang sudah ditaburin dengan tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya diratakan ya. Kemudian siapkan garpu, lalu kita taburin garpu dengan tepung supaya nggak lengket. Ambil sedikit adonan, lalu kita tekan-tekan sampai tipis. Lalu tinggal kita gulung seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Atau juga bisa dicetak dengan tusuk sate. Caranya seperti ini. Sesuaikan saja kalian lebih mudah pakai yang mana. Nah, kalau saya cepetan pakai yang tusuk sate seperti ini ya, lebih gampang. Dan ini sudah siap untuk kita goreng ya. Panaskan minyak agak banyak. Lalu masukkan kue garpunya, dan ini siap untuk kita goreng dengan api kecil ya. Jangan terlalu besar apinya agar tidak cepat gosong. Sambil terus diaduk-aduk biar nggak gosong kuenya dan matangnya merata. Nah, kalau udah garing berwarna kuning keemasan, ini kita angkat dan tiriskan. Setelah kuenya dingin bisa dikemas sesuai selera. Untuk hasilnya cantik banget dan ini teksturnya renyah. Pas banget buat sajian lebaran nanti. Pertama kita siapkan 75 gram dark coklat. Dan ini akan kita lelehkan dulu dengan cara ditim seperti ini. Nah, kalau udah meleleh, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu, ini saya pakai yang protein rendah. 27 gram susu bubuk, 2 sendok makan tepung maizena, 15 gram coklat bubuk. Semua bahan ini kita ayak terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram margarin atau butter, 90 gram gula halus. Gula halusnya ini kita ayak terlebih dahulu ya. Kemudian ini kita mixer kurang lebih selama 30 detik dengan speed paling rendah. Lalu masukkan 1 butir kuning telur. Ini kita kocok lagi sampai tercampur rata. Lanjut kita tuang adonan keringnya. Kita kocok sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah rata, ini kita masukkan coklat lelehnya. Dan lanjut kita aduk dengan spatula. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata.
Kira-kira seperti ini. Aku lanjut ulenin dengan tangan sampai kalis. Ini uleninnya sebentar aja ya, nggak usah terlalu lama supaya kuenya ini nanti nggak keras dan nggak meleper-meleper. Ini siap untuk kita cetak. Siapkan alas plastik, lalu ambil sedikit adonan. Kemudian ini digilas atau haluskan seperti ini. Kurang lebih tebalnya ini 4-5 mm ya. Nah, kalau sudah digilas seperti ini, atasnya kita timpa dengan wafer coklat seperti ini. Lanjut kita gulung atau tutupi wafer dengan adonan. Kita rapikan bagian pinggirnya. Kemudian ini potong menjadi 2 bagian, lanjut potong lagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk hasilnya seperti ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Sebelum kita panggang, kita oles dengan putih telur. Kemudian ini aku mau kasih topping. Toppingnya aku pakai dengan keju yang diparut. Setelah ini selesai, ini akan aku panggang selama 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas api bawah, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kuenya matang, ini kita angkat dan keluarkan. Nah, kalau udah dingin bisa dikemas sesuai selera ya. Beneran ini enak banget, kalian wajib coba ya resep ini. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila bubuk. Kita kocok sampai gulanya larut dan warnanya agak pucat ya. Kemudian tambahkan 100 gram margarin, ini kita kocok sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 5 sendok makan wijen hitam, bisa diganti wijen putih atau kalau nggak ada juga bisa di skip. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 500 gram tepung terigu. Ini aku masukin secara bertahap ya. Sambil diulenin, ini aku tambahkan dengan 65 ml santan instan. Sebenarnya santannya dimasukkan tadi bisa ya, karena aku kelupaan jadi ini aku masukkan terakhir. Dan ini kita ulenin sampai kalis. Kalau sudah tidak lengket, tandanya sudah kalis dan ini siap untuk kita bentuk. Siapkan alas kerja, lalu ambil sebagian adonan, terus kita gulung-gulung seperti ini. Kemudian kita potong sesuai selera. Mau dibentuk dengan cara lain juga bisa ya. Kalau mau lebih cepat, kalian bisa pakai gunting. Kalau sudah, letakkan di atas loyang yang sudah ditaburin dengan tepung. Dan ini siap untuk kita goreng.
Panaskan minyak, masukkan biji ketapang, lalu kita goreng sampai matang, berwarna kecoklatan sambil dibolak-balik agar gak gosong ya. Ini kita masak menggunakan api kecil. Nah, kalau sudah matang, ini kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya, biji ketapang wijen hitam. Ini rasanya gurih, super renyah, dan enak banget. Pas buat camilan di rumah ataupun sajian nanti di hari raya. Pertama, siapin 100 gram margarin. Lalu 50 gram gula halus, ini aku pakai gula pasir yang di blender. 1 butir telur. Tambahin juga 1 kuning telur. Kita kocok sampai tercampur rata. Kalau sudah, tambahkan 1 sendok teh pasta vanila, lalu 2 sendok makan maizena. 350 gram tepung terigu, ini aku pakai yang protein rendah. Kemudian 1 sendok teh baking powder. Tambahkan juga 100 gram kacang almond yang sudah dihaluskan. Lanjut kita kocok sampai tercampur rata. Kalau sudah, tambahkan 75 ml minyak sayur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Ini aku mau lanjut ulenin dengan tangan ya. Kita ulenin sebentar aja, jangan terlalu lama supaya nanti kuenya nggak meluber. Selanjutnya siapin alas kerja. Ini aku pakai alas plastik. Kita ambil sebagian adonan. Lanjut kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Kira-kira sampai ketebalannya 3-4 mm. Nah, kalau sudah, ini kita mau cetak. Aku pakai cetakan lingkaran. Setelah semuanya selesai, ini kita pindahkan ke dalam loyang. Kemudian kita oles bagian atasnya dengan putih telur. Lanjut tambahkan topping kacang almond di atasnya. Ini kita oles putih telurnya bertahap saja ya, agar putih telurnya itu tidak kering. Nah, ini sudah siap untuk kita panggang. Kita panggang dengan suhu 150 derajat selama 30 menit atau sampai matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau sudah matang, keluarkan dari oven dan biarkan suhunya dingin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dingin, kita siapkan coklat leleh seperti ini. Kemudian celupkan sebagian kue ke dalam coklat seperti ini. Kita tunggu set atau coklatnya kering, baru kita kemas dan simpan ke dalam toples. Dan ini dia hasilnya kue kering kacang almond. Beneran ini enak banget, teksturnya renyah dan kalian wajib coba ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.